wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hartin. Kali ini kita akan belajar tentang operasi aljabar bentuk akar. Oke, di subbab kali ini nanti akan kakak jelaskan tentang penjumlahan sama pengurangan akar, kemudian cara merasionalkan penyebut, kemudian akan belajar juga tentang akar dari bentuk akar, gitu ya. Nah, untuk akar sendiri, jadi bentuk akar itu seperti ini. Akar X ini dibacanya akar X. Akar itu sebenarnya itu pangkat setengah ya. Jadi kalau ada akar X ini artinya X pangkat setengah. Nah, untuk si X sendiri ini di dalam akar X itu supaya ada nilainya, maka si X ini harus 0 atau positif ya. Jadi ketika X-nya itu lebih besar sama dengan 0 atau X positif, maka dia dikatakan bilangan real ya. Dia ada nilainya. Tetapi kalau X-nya kurang dari 0, maka X-nya ini dia dikatakan sebagai imajiner ya, karena nggak bisa atau nggak ada nilainya. Oke, langsung aja. Sekarang kita belajar terlebih dahulu tentang operasinya ya, operasi penjumlahan sama pengurangan. Yang pertama, untuk penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi kalau ada A akar C plus minus B akar C seperti ini ya, maka ini nilainya sama aja dengan A plus minus B akar C. Jadi si A sama si B ini ya, nilai atau angka yang di depannya akar ini langsung bisa kita jumlahkan atau bisa kita kurangkan. Contohnya apa Kak? Contohnya misalkan nih 2 akar 5 ditambah 4 akar 5 seperti ini. Karena di sini sama-sama yang di dalam akar itu nilainya sama, yaitu sama-sama 5, maka nilai sebelum akar ini bisa kita jumlahkan. Ini 2 plus 4. Berarti 2 plus 4 akar 5. Berarti sama aja dengan 6 akar 5. Begitu juga dengan pengurangan. Nah, kalau pengurangan, kalau ada 3 akar 3 dikurangi akar 3, misalkan seperti ini. 3 akar 3 dikurangi akar 3. Nah, ini juga sama karena di sini di dalam akar itu angka 3, ini angka 3, maka angka yang sebelum atau yang di depan akar ini bisa kita jumlahkan atau bisa kita kurangkan sesuai tandanya. Nah, karena ini negatif maka dia dikurangkan ya. Nah, di sini nilai sebelum akar itu kan 3, berarti sama aja dengan 3 dikurangi. Nah, ini karena nggak ada itu sama aja dengan 1 ya. Ini sama aja dengan 1 akar 3. Berarti sama aja dengan 3 dikurangi 1 akar 3. Nah, sedangkan 3 kurangi 1 itu 2. Berarti 2 akar 3. Nah, ini adalah operasi bentuk penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang kedua, nah, untuk temennya penjumlahan sama pengurangan nih, ada penjumlahan, ada pengurangan, tentu ada perkalian sama pembagian. Nah, untuk perkalian dan pembagian. Nah, perkalian dan pembagian, kalau ada akar A dikali akar B, maka nilainya sama aja dengan akar A dikali B. Akar A dikali akar B sama aja dengan akar A dikali B. Nah, untuk pembagian juga sama. Kalau ada akar A dibagi akar B, nilainya sama aja dengan akar A dibagi B. Nah, contohnya apa nih? Contohnya misalkan kalau ada akar 3 dikali akar 5, berarti sama aja dengan akar 3 dikali 5, sama aja dengan akar 3 kali 5 berapa? 15. Nah, lagi kalau misalkan ada akar 8 dibagi akar 2, ini sama aja dengan akar 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 berapa? 4. Berarti sama aja dengan akar 4. Akar 4 nilainya berapa? 2. Seperti itu ya. Nah, lanjut sekarang kita belajar tentang merasionalkan penyebut. Nah, jadi di sini sudah kakak tulis, di sini ada bentuk-bentuk akar dalam bentuk pecahan seperti ini ya. Nah,
Di sini kan ada pembilang sama penyebut. Nah, kalau misalkan kita disuruh merasionalkan, ketika ada bentuk A dibagi akar B, maka nanti harus kita kalikan sama apa? Sama yang penyebutnya ini nih. Karena di sini penyebutnya akar B, maka faktor pengalinya yaitu akar B dibagi akar B ya. Jadi pengali di sini atas sama bawah harus sama. Karena apa? Karena supaya nilainya 1, supaya dia tidak merubah hasil ya. Nah, sama di sini kalau ada C dibagi A min akar B, berarti ini untuk mencari faktor pengalinya. Jadi si faktor pengali ini kita katakan sebagai kalikan dengan sekawannya. Nah, gitu. Sekawannya di sini berarti kalau ada A min A plus akar B, maka sekawannya yaitu A min akar B. Nah, jadi si penyebut ini sama sekawannya itu tandanya berbeda. Dia berbeda tanda. Kalau plus maka sekawannya itu negatif. Karena di sini A plus akar B berarti sekawannya apa? A min akar B. Karena bawah A min akar B, maka yang atas juga sama A min akar B. Kemudian kalau ada C dibagi A min akar B, nah sama ini. Untuk pengali atau sekawannya, kalau di sini min berarti di sini plus, berarti A plus akar B. Nah, yang atas pasti sama A plus akar B. Karena dia ini dikalikan 1. Kalau ada angka bilangan dikalikan 1, maka dia tidak merubah hasil gitu ya. Nah, C dibagi akar A plus akar B. Nah, maka dia dikalikan sama sekawan. Sekawannya siapa? Berarti akar A. Karena di sini plus berarti di sini min. Min akar B. Atas berarti sama A min akar B. Nah, kalau misalkan di sini min gimana, Kak? Nah, kalau di sini min ya berarti di sini plus, di sini plus gitu ya. Nah, ini untuk merasionalkan menyebut. Contohnya apa nih? Contohnya misalkan contoh. Nah, kalau misalkan ada 3 dibagi akar 5. 3 dibagi akar 5, cara merasionalkannya gimana? Nah, 3 dibagi akar 5 itu kan dia bentuk A dibagi akar B, berarti dia dikalikan sama akar B. Nah, karena di sini akar 5, berarti dia dikalikan sama akar 5 per akar 5. Nah, yang atas 3 dikali akar 5, berarti 3 akar 5. Yang bawah akar 5 kali akar 5 itu 5. Nah, berarti sama aja dengan 3 per 5 akar 5. Nah, ini contohnya. Contoh lagi misalkan akar 5 dibagi 2 plus akar 2. Nah, kita disuruh merasionalkan, berarti dikalikan sama si sekawan. Nah, sekawannya ini berapa? Nah, sekawannya ini kan dia dari penyebut ini kan ya, 2 plus akar 2. Karena di sini plus, maka sekawannya min, berarti 2 min akar 2. Maka yang atas ngikutin juga, 2 min akar 2. Nah, kita kalikan nih, akar 5 dikali 5 min akar 2, berarti akar 5 dalam kurung 2 min akar 2. Nah, sedangkan yang bawah ini kan dia bentuk perkalian ya. A plus B dikalikan A min B, itu nilainya sama aja dengan A kuadrat min B kuadrat. Berarti kalau kayak gini langsung 2 kali 2, 4 dikurangi akar 2 kuadrat berapa? 2. Nah, berarti akar 5 dibagi 2 kurangi 2, 4 kurangi 2 berapa? 2 ya. Berarti sama aja dengan akar 5 dalam kurung 2 min akar 2 dibagi 2. Udah sampai sini aja sudah betul. Lanjut ya. Nah, sekarang pokok bahasan selanjutnya yaitu akar dari bentuk akar. Nah, jadi kalau ada akar dari bentuk akar, di sini ada rumusnya. Kalau ada akar A plus B plus minus 2 akar A kali B, itu nilainya sama aja dengan akar A plus minus akar B ya. Akar A plus minus akar B. Nah, jadi di sini untuk nilainya A ini harus lebih besar dari B. Jadi yang di depan ini lebih besar ya. Ya, A plus B plus minus 2 akar A kali B sama dengan akar A plus minus akar B. Nah, ini maksudnya apa, Kak? Kok panjang banget gitu ya. Nah, jadi untuk lebih memahaminya, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, jadi misalkan nih kita disuruh menyederhanakan bentuk akar dari, misalkan akar dari 5 plus 2 akar 6.
ya. Kita disuruh membuat si bentuk akar ini menjadi bentuk sederhana, ya. Menjadi bentuk sederhana. Jadinya gimana? Akar 5 ditambah 2 akar 6. Nah, ini kalau misalkan mau dirasionalkan, dikalikan sekawan kan nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena di sini nggak ada penyebutnya. Nah, jadi cara menyederhanakannya gimana? Nah, cara menyederhanakan kita gunakan rumus yang atas. Jadi nanti si 5 sama si 6 ini dia punya hubungan. Jadi 5 sama 6 itu dia sebagai A sama B. Jadi kalau A sama B itu kalau ditambah hasilnya harus 5, kalau dikali hasilnya harus 6. Gitu ya. Nah, jadi kalau ditambah 5, kalau ini ditambah hasilnya 5, jadi A plus B, kalau ditambahkan hasilnya 5, sedangkan A kali B nilainya harus 6. Berarti angka berapa tuh? Nah, yang dikalikan 6, 6 itu kan kemungkinan 1 kali 6. Terus 2 kali 3 gitu ya. Maka yang mungkin di sini adalah 2 sama 3. Nah, ingat yang depan itu yang besar berarti 3 ya. Berarti ini sama aja dengan akar 5 ini bisa kita ubah jadi 3 plus 2 ditambah 2 akar 6. 6 itu 3 kali 2. Maka 3 ini dia sebagai A dan 2 ini dia sebagai B. Nah, maka ini dia bisa diubah jadi apa? Akar A plus minus akar B. Berarti akar A, A-nya 3. Karena di sini tandanya positif berarti plus akar 2. Gini, jadi lebih sederhana. Ya, berarti patokannya ke rumus yang atas. Contoh lagi Kak, contoh lagi misalkan ada akar 12 dikurangi 6 akar 3. Nah, coba sederhanakan. Nah, cara menyederhanakannya gimana? Nah, kita lihat rumusnya. Rumusnya di sini itu kan A plus B plus minus 2 akar AB. Jadi di depannya akar ini harus angka 2. Nah, kalau misalkan nggak 2 gimana ya? Berarti harus kita buat menjadi 2. Nah, berarti sama aja dengan akar 12 dikurangi 6. Di sini kan 6 kan ya, karena di sini harus 2, maka 6 ini kita ubah menjadi 2 kali. 2 kali berapa biar 6? 2 kali 3 akar 3. Nah, kemudian karena dia harus tinggal 2 harus sendirian, maka 3 harus masuk ke dalam akar. Supaya masuk ke dalam akar, maka kan dia harus dikuadratkan ya. Berarti 12 dikurangi 2 akar 3 kuadrat berapa? 9. Berarti 9 kali 3. Seperti ini. Nah, 9 kali 3. Nah, di sini kan 12 itu tadi kan hubungannya A sama B kan A plus B 5, A kali B 6. Nah, ini A kali B itu 9 kali 3. Nah, kebetulan 9 kali 3, 9 tambah 3 berapa? 12 kan sama ya. Berarti 12 ini bisa diubah jadi 9 plus 3 dikurangi 2 akar 9 kali 3. Nah, 9 plus 3 12. Ini 9 kali 3 berarti A-nya itu 9, B-nya itu 3. Nah, maka akar 12 dikurangi 6 akar 3 ini bentuk sederhananya menjadi akar A min akar B, karena di sini min ya. Akar A-nya 9, berarti akar 9 dikurangi akar 3. Akar 9 berapa? 3, berarti 3 dikurangi akar 3. Nah, jadi untuk materi akar dari bentuk akar serta tadi akar operasi bentuk akar ya, itu sudah Kakak jelaskan semua. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini sudah Kakak bikin beberapa soal, kita kerjakan bareng-bareng, oke? Nah, yang pertama misalkan ini kita disuruh merasionalkan. Tadi gimana? Rasionalkan penyebutnya. Misalkan contoh soal yang nomor 1. A, 5 dibagi akar 15. Berarti cara merasionalkannya gimana? Dikalikan penyebutnya. Nah, penyebutnya di sini kan akar 15 ya. Berarti dikalikan akar 15, atasnya juga akar 15. Tinggal deh kita kalikan. 5 dikali akar 15 berarti 5 akar 15 dibagi akar 15 kali akar 15 berarti 15.
tinggal diperkecil. Nah, 5 sama 15 ini 3, berarti akar 15 per 3 atau sama aja dengan sepertiga akar 15. Cukup mudah ya. Yang B, 2 dibagi akar 20, berarti dikalikan berapa nih? Akar 20 per akar 20, berarti 2 akar 20 dibagi akar 20 kali akar 20 tentu 20, diperkecil, ini 10, berarti sama aja dengan akar 20 per 10. Nah, kalau seperti ini masih bisa kita perkecil. Gimana caranya? Atau masih bisa kita sederhanakan. Akar 20 itu kan sama aja dengan 4 kali 5, berarti per 10. Nah, ini kan bisa kita keluarkan nih, bisa kita akarkan. Akar 4 berapa? Akar 4 2, berarti ke depan, berarti 2 akar 5 per 10. Coret-coret di sini 5, berarti akar 5 per 5, atau bisa kita tulis 1/5 akar 5 gitu ya. Kemudian yang C, 2 akar 2 dibagi akar 48, berarti dikalikan sama siapa nih? Sama akar 48 per akar 48. Nah, berarti 2 dikalikan nih akar 2 dikali akar 48 per ini akar kalikan akar, akarnya hilang 48. Nah, ini bisa kita perkecil lagi. Cara memperkecilnya gimana? Ini dihilangkan nih. Nah, jadi tinggal berapa? 24. Nah, berarti tinggal akar 2. Nah, akar 48 itu kan perkalian berapa kali berapa tuh? 48 dibagi 4 12 ya. 12 akar 48, atau dibiarkan seperti ini juga bisa sih, tapi kalau misalkan mau diperkecil lagi bisa nih. Caranya gimana ya? Kamu otak-atik aja nih. 48 kan misalkan nih 48 dibagi 4, ini 1, ini 4, 12 ya, 12 kali 4 berarti 4 kali 12, sedangkan 12 itu kan dia 4 kali 3, jadi 4 kali 4 kali 3 ya, atau 16 kali 3 dibagi 24. Nah, jadi ini kan bisa kita akarkan ya. Akar 4 berapa? 2. Akar 4 berapa? 2. 2 kali 2 4, berarti, atau ini kan 4 kali 4 16 ya, 16 diakarkan itu 4, berarti 4 akar 2, ini akar 3 dibagi 24. Nah, 24 sama 4 bisa disederhanakan. 24 bagi 4 berapa? 6, berarti sama aja dengan 1/6 akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Nah, inilah bentuk sederhananya. Lanjut, soal yang kedua, rasionalkan penyebutnya. Nah, misalkan di sini A, di sini ada soal 1 dibagi 5 min akar 3. 1 dibagi 5 min akar 3, untuk merasionalkan penyebutnya berarti dikalikan sama sekawan. Sekawannya ini 5 min akar 3, berarti 5 plus akar 3. Ingat ya, sekawan itu kita ambil dari si penyebut. Si penyebutnya ini kita tulis ulang, cuma tandanya berbeda. Jadi 5 plus akar 3. Nah, jadi sama aja dengan 5 plus akar 3 dibagi 5 kuadrat 25 dikurangi akar 3 kuadrat 3. Nah, berarti 5 plus akar 3 dibagi 22. Atau ini bisa kita tulis 1/22 dikalikan 5 plus akar 3. Gitu ya. Kemudian yang B, 4 dikurangi akar 2 dibagi 4 plus akar 2. Nah, sama ini penyebutnya 4 plus akar 2 berarti dikalikan 4 min akar 2. Yang atas 4 min akar 2. Nah, sekarang kita kalikan 4 min akar 2 dikalikan 4 min akar 2. Nah, kalau misalkan tandanya sama seperti ini kan kita kalikan satu-satu ya. 4 kali 4 16. 4 kali min akar 2 berarti
min 4 akar 2. Min akar 2 kali 4 min 4 akar 2. Min 2 kali min 2 plus 2. Sedangkan yang bawah 4 kuadrat 16 dikurangi akar 2 kuadrat 2. Nah, yang atas 16 ditambah 2 itu 18. Min 4 berarti min 8 akar 2 dibagi 16 kurangi 2 berapa? 14. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan enggak? Nah, ini sama-sama dibagi 2 bisa ya, atau ini 8, ini 18. Kalau misalkan mau dikeluarkan atau diperkecil, 8 itu kan bisa dibagi 2, 18 juga bisa dibagi 2, berarti 2 dalam kurung 18 bagi 2 berapa? 9 dikurangi 8 bagi 2 itu 4 akar 2 dibagi 14. Nah, ini diperoleh 7, berarti sama aja dengan 9 min 4 akar 2 dibagi 7, atau boleh ditulis 1/7 dikalikan 9 min 4 akar 2. Tuh, bisa ya. Kemudian yang C, ini sama, akar 3 dibagi akar 5 min akar 10. Berarti sekawannya itu akar 5 ditambah akar 10. Yang atas ini akar 5 ditambah akar 10. Nah, berarti ini kita kalikan, berarti akar 3 dalam kurung akar 5 plus akar 10 dibagi akar 5 kali akar 5, 5. Akar 10 kali akar 10 min 10. Nah, berarti sama aja dengan ini kalikan satu-satu nih. Akar 3 kali akar 5. Akar 15 dikurangi akar 3 kali akar 10. Akar 30 dibagi 5 kurangi 10 itu min 5. Nah, sekarang kalau misalkan dioperasikan seperti ini, sederhanakan, misalkan soalnya sederhanakan 5 dibagi akar 75 dikurangi 1 dibagi 2 min akar 3. Nah, kalau seperti ini harus kita selesaikan satu-satu. Berarti ini harus disederhanakan sendiri. Ini disederhanakan sendiri ya. Jadi yang pertama kita sederhanakan dulu 5 dibagi akar 75. Berarti 15 ya. 15 dibagi akar 75. Ini kan sederhananya itu berarti dikalikan akar 75 per akar 75. Nah, berarti sama aja dengan 15 dikalikan akar 75 per dikalikan, berarti akarnya hilang 75. Nah, ini bisa kita perkecil ya. 75 itu kan sama aja dengan 25 dikali 3, berarti 15. Ini 25 dikali 3 per 75. Akar dari 25 berapa? Iya, betul. Berarti akar dari 25 itu 5. Berarti 5 keluar. 5 akar 3 dibagi 75. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 75 dibagi 15 berapa? Nah, 15 kali 2 aja 30 ya. Berarti dikalikan 5 ini hasilnya ya. Nah, 5. Nah, ini 5 bagi 5 habis. Berarti dia tinggal akar 3. Nah, kemudian kita selesaikan yang ini pengurangannya. 1 dibagi 2 min akar 3. Berarti 1 dibagi 2 min akar 3. 1 dibagi 2 min akar 3. Ini kalau misalkan kita kalikan sekawan, berarti dikalikan 2 plus akar 3 dibagi 2 plus akar 3 ya. Berarti sama aja dengan 2 plus akar 3 dibagi yang bawah 2 kali 2 4 min akar 3 kali akar 3 3. Berarti 2 plus akar 3 dibagi 1 yang nggak usah ditulis. Nah, karena sudah dapet ini sama ini hasilnya, maka dia bentuk sederhananya jadi berapa? Nah, kita tulis di sini 15 dibagi akar 75 tadi sama aja dengan akar 3 dikurangi 1 dibagi 2 min akar 3 tadi dapatnya 2 plus akar 3, berarti dikurangi 2 plus akar 3.
akar 3. Nah, ini sama-sama akar 3 berarti hilang ya, karena di sini min. Berarti dia sisa min 2. Oke, cukup mudah kan ya? Contoh soal selanjutnya yaitu tentang akar di dalam akar ya. Jadi kalau ada soal seperti ini tadi sudah dijelaskan di awal, di mana rumusnya yaitu kalau ada akar A plus B dikurangi 2 akar A dikali B itu sama aja dengan akar A ditambah akar B. Kalau depannya ditambah ya ditambah, kalau dikurang ya dikurang. Nah, sekarang ini ada contoh-contoh soalnya ya. Contoh-contoh soalnya kalau seperti ini berarti gimana nih? Akar 19 ditambah 8 akar 3. Nah, ingat tadi di depannya akar ini harus angka 2. Harus angka 2 berarti ini diubah jadi 19 plus 8 itu 2 kali 4 akar 3. Nah, kemudian akar 19 ditambah 2, 4 kalau dimasukkan ke dalam akar, 4 kuadrat berapa? 16, berarti 16 kali 3. Nah, karena di sini 16 kali 3, di sini 16 tambah 3 kan 19 ya. Mudah ini, berarti 19 itu 16 plus 3 ditambah 2 akar 16 kali 3. Nah, berarti 16-nya ini dia sebagai A, ini sebagai B. Berarti sama aja dengan akar A ditambah akar B. Akar 16 ditambah akar 3. Akar 16 berapa? 4. Berarti 4 plus akar 3. Nah, lanjut yang nomor 2. 5 ditambah 2 akar 6. Nah, kalau seperti ini kan depannya udah 2 ya. Di sini 5, ini 6. Kalau dia ditambah, hasilnya harus 5. Kalau dikali harus 6 ya. Berarti berapa sama berapa nih? Dikali harus 6, ditambah harus 5. 6 itu kan perkalian 1 kali 6, 2 kali 3. Nah, itu kamu cari yang kalau ditambah hasilnya 2 itu berapa? Berarti 2 sama 3 atau 3 sama 2. 3 kali 2, 6. 3 tambah 2, 5. Berarti sama aja dengan akar 3 ditambah akar 2. Nah, kalau misalkan sudah tahu konsepnya, bakalan mudah. Oke, kemudian yang C. Akar 43 ditambah 12 akar 7. Nah, kalau seperti ini harus diuraikan karena sebelum akar itu masih 12. Dia harus 2 pokoknya ya. Berarti 43 ditambah 12 itu 6 kali 2 dalam kurung 7. Nah, berarti akar 43 ditambah 6 kali 2 yang ke dalam kurung itu yang ke dalam akar itu 6. 6 kuadrat 36. Berarti 2 akar 36 dikali 7. Nah, kita cek apakah 36 tambah 7 itu 43? Betul ya? Nah, berarti ya udah, berarti ini A-nya. Ini A, ini B. Ya, karena 36 plus 7 itu 43. Nah, jadi akar A plus akar B. Akar A-nya yaitu 36 ditambah akar B-nya yaitu 7. Nah, akar 36 itu 6, berarti 6 plus akar 7. Kemudian yang D, 21 dikurangi 4 akar 5. Nah, ini sama aja dengan 21 dikurangi 4 itu 2 kali 2 akar 5. Nah, berarti 21 dikurangi 2 kuadrat 4, berarti 2 akar 4 kali 5. Nah, 4 kali 5. Nah, 4 kali 5 itu 20 ya. Nah, 4 tambah 5 itu 9, tapi ini enggak 9. Berarti ini harus diubah angkanya. Berarti 21 dikurangi 2 akar 2 kali 5 itu 20. Nah, 20 itu perkalian berapa kali berapa? Bisa 1 kali 20, bisa 2 kali 10. Tapi kan 2 tambah 10 bukan 21. Nah, yang betul berarti 20 itu 1 kali 20 ya. Berarti dia 20 sama 1 karena 20 kali 1 itu 20, 20 tambah 1 itu 21. Nah, berarti 20-nya ini dia sebagai A-nya dan ini dia sebagai B-nya. Nah, berarti sama aja dengan akar 20 dikurangi akar 1. Akar 1 berapa?
Akar 1 ya 1. Berarti hasilnya itu akar 20 dikurangi 1. Nah, akar 20 misalkan mau lebih sederhana lagi bisa. Akar 20 itu sama aja dengan 24 kali 5. Akar 4 itu 2, berarti sama aja dengan 2 akar 5 dikurangi 1 gitu ya. Oke, di bab materi kali ini kakak rasa contoh soalnya cukup. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan seputar operasi bentuk akar, kalian bisa komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.